Kembali di Kompas Petang, saudara, mahasiswa dari berbagai kampus di Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan Korem 091 Aji Surya Natakut. Kontras Andri Yunus. Dalam unjuk rasa, mahasiswa menyampaikan 7 tuntutannya, diantaranya meminta TNI untuk mengungkap siapa dalang di balik kasus itu. Dandim 0901 Samarinda Kolonel Arif Hermat menyatakan menemui mahasiswa dan setuju dengan tuntutan mahasiswa agar kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus diusut tuntas. Tuntutan kami yang telah kami bawakan, jadi seperti itu. Salah satunya apa tuntutannya? Yang pertama, tarik militer itu kembali ke barat. Kami tentang Andri Yunus ini, Bang, aktor intelektual di balik penyiraman air keras terhadap Andri Yunus dan seret pelaku ke peradilan umum. Terus yang kedua, tolak UU TNI nomor 3 tahun 2025. Terus yang ketiga, menuntut audit menyeluruh terhadap penggunaan kekerasan dalam tubuh institusi dan mendesak penghapusan pola-pola intelijen yang digunakan untuk sependapat sebenarnya sama dari mahasiswa ini, karena memang permasalahan ini harus diungkap, ya, harus sesuaikan dengan prosedur yang berlaku. Tapi kan beberapa waktu yang lalu dari Kapus Pen TNI, ya, Mayor Jenderal TNI Aulia itu sudah menyampaikan saat ini sedang berproses. Ya, kita juga sedang nunggu hasilnya. Ya, mudah-mudahan untuk hasilnya cepat keluar lah, supaya. Sorotan lain, saudara, Polda Metro Jaya menerima laporan terhadap pengamat politik Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Laporan disampaikan Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur pada Rabu malam. Melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, Kamis siang, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan laporan terhadap pengamat politik Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Disampaikan Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Saiful Mujani dan Islah Bahrawi diadukan pelapor dengan dugaan melanggar pasal penghasutan di muka umum dalam KUHP baru. Budi bilang laporan selanjutnya akan diteruskan ke penyidik. Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya membenarkan bahwa laporan masuk pada Rabu 8 April 2026 sekiranya pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Laporan terkait pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Saat ini menurut Budi Hermanto, laporan baru dibuat dan pastinya akan didistribusi ke penyidik dan akan disampaikan administrasi penyidikan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal impeachment dalam pidatonya saat rapat kerja pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan. Presiden bilang pemerintah yang dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik dapat diganti oleh rakyat. Namun Presiden mengingatkan ada mekanisme pergantian pemerintah yang telah diatur melalui konstitusi, yakni melalui DPR dan MPR. Ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran. Ada salurannya, DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Pernyataan pengamat yang juga pendiri lembaga survei Saiful Mujani soal impeachment kepada Presiden Prabowo berbuntut laporan polisi. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Halal Bihalal bersama sejumlah pengamat untuk merespons pernyataan Presiden yang akan menertibkan pengamat.
Peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari yang hadir dalam acara tersebut membantah ada ajakan makar dari Saiful Mujani. Dalam acara Satu Meja The Forum, Ferry menyebut pernyataan Saiful soal impeachment bukanlah bentuk makar, melainkan kritik yang disampaikan untuk presiden. Apalagi seorang profesor nggak pakai pengumuman di depan halayak ramai untuk kemudian melakukan makar. Jadi Salah niatnya betul. memberikan sikap Ini politik. niatnya untuk mengkritik presiden, menjelaskan bahwa presiden sudah menyimpangi konstitusi. Pasal 11 di BOP, sikap presiden terkait perang, sikap presiden soal MBG, sikap presiden yang mengabaikan undang-undang. Nah ini yang kemudian mau dikoreksi. Ini ada niat baik orang mengoreksi di luar, sebenarnya jauh lebih baik Mas Yogi dibandingkan di parlemen kalau mengoreksi. Karena orang di luar nggak punya kekuatan. Dalam program Satu Meja, Kepala Staf Kepresidenan, Kodari, menilai pernyataan Saiful Mujani soal menjatuhkan presiden bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sampaikan oleh Bang Saiful itu sesuatu yang pertama ya tadi. Dia kalau kita baca dalam konteksnya itu menjatuhkan presiden itu adalah ya di luar konstitusi. Jadi Pak Saiful itu dia bertentangan dengan konstitusi. Menyebutnya adalah sikap politik. Itu satu. Yang kedua, pergantian presiden lewat mekanisme yang di luar konstitusi, di luar pemilu, itu ketidakpastian politiknya sangat besar. Ada potensi konflik sosial, ada potensi kemunduran ekonomi, harga yang terlalu mahal untuk dibayar oleh bangsa kita. Presiden Prabowo mengatakan tak keberatan untuk dikritik. Namun ia mengingatkan soal penggantian presiden harus dilakukan sesuai dengan jalur konstitusi yang telah ada. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda saudara, di tengah gencatan senjata Israel membombardir serangan ke sejumlah wilayah Lebanon dan menyasar milisi Hezbollah yang menjadi sekutu Iran. Sejumlah warga terluka, Iran pun mengancam mundur dari gencatan senjata.